Ini doa kami bagi bangsa kami. Kami memberikan, kami melepaskan berkat, kami melepaskan shalom Tuhan bagi bangsa kami. Biarkan damai sejahtera ada atas bangsa kami. Shalom Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pemikiran manusia. Itu yang ada atas bangsa kami. Kami berkati pemerintahan kami, baik pusat maupun daerah. Kami memberkati legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berkati tanahnya, perairannya, lautnya, perekonomiannya, perdagangannya. Kami berkati udaranya, kami berkati hutannya, kami berkati semua yang ada di bangsa kami. Pulau-pulaunya makmur dan diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pemikiran manusia. Itu ada atas bangsa kami. Kami siap dengarkan firman-Mu, kami siap belajar dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku hanya alat yang siap untuk Kau pakai Tuhan. Berbicaralah kepada kami, teguhkan dan meteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Sehingga kami bukan saja menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Firman Tuhan dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Saya akan baca dari ayat yang ke-13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Perhatikan ayat 14 ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Haleluya. Ini janji Tuhan. Kalau Anda perhatikan firman Tuhan dan sejarah perjalanan bangsa Israel, Anda bisa mengerti apa yang dimaksud ayat ini. Firman Tuhan katakan karena ketidaktaatan ada kalanya Tuhan akan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Ada kalanya Tuhan terpaksa melakukan hal ini karena umat yang tidak mau mendengar suara Tuhan. Tuhan kirimkan belalang pelahap memakan habis hasil bumi. Dan bila mana Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umat Tuhan. Jadi saudara jangan berpikir, wah aku umat Tuhan, aku luput dari semua ini. Berhati-hatilah kalau Anda menyakiti hati Tuhan. Bahkan penyakit sampar pun dapat datang ke hadapanmu. Tapi firman Tuhan katakan, umatku, umatnya Tuhan yang atasnya namaku disebut. Orang yang mengalami masalah-masalah ini sekalipun jikalau dia merendahkan diri. Dengarkan baik-baik. Kalau umat itu yang mengalami apa? Yang ditutup langitnya sehingga tidak ada hujan. Yang dimakan habis segala hasil buminya oleh belalang pelahap. Yang mengalami penderitaan penyakit sampar karena ketidaktaatan mereka. Mereka ini kalau mereka merendahkan diri, tanggalkan kesombongan. Kalau Anda merendahkan diri, berdoa, perhatikan ini, rendahkan diri. Sebelum datang berdoa, rendahkan diri. Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang seorang pemungut cukai dan seorang imam yang berdoa di hadapan Tuhan.
Imam ini berdoa supaya dilihat orang. Dia katakan, aku orang yang bagus, orang yang baik, orang yang jujur. Tapi si pemungut cukai berdoa dengan tertunduk dan dia memukul-mukul dadanya. Aku orang berdosa Tuhan. Tuhan melihat sikap. Haleluya. Tuhan bukan hanya mendengar doa yang Anda naikkan, tapi Tuhan melihat sikap kita. Ada orang berdoa dengan kerendahan hati, tapi sikapnya tidak pernah rendah. Sombongnya tidak habis-habis. Itu sebabnya firman Tuhan ingatkan, umatku yang atasnya namaku disebut. Yang pertama, kalau Anda berdiri di atas nama yang benar, itu sebabnya saya di gereja ini mengajarkan Anda memanggil nama Tuhan yang benar. Umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, tanggalkan kesombonganmu, tanggalkan perasaan hebatmu, tanggalkan semua yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Berdoa. Saudara lihat prosesnya. Panggil nama Tuhan, rendahkan diri, berdoa, lalu cari wajahnya. Berarti ada orang yang berdoa tapi tidak mencari wajah Tuhan. Betul kan? Ada orang yang sekedar mengucapkan doa-doanya tanpa merasa perlu mencari wajah Tuhan. Haleluya. Ada lagu lama yang bilang, ku cari wajahmu, temukan hatimu, kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Cari wajah Tuhan. Pada waktu engkau mencari aku, firman Tuhan katakan, engkau akan menemukan aku. Haleluya. Ada usaha di situ. Kalau aku mencari Tuhan, aku percaya dia mendengarkan aku dan dia akan berkenan menemukan aku. Amin. Cari wajahnya, lalu apa? Bukan hanya memanggil namanya, bukan hanya merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahnya. Kalau engkau tidak berbalik dari jalanmu yang jahat, maka Tuhan tidak akan mendengar doamu. Makanya disebut firman Tuhan katakan, berdoa cari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, jalan yang tidak benar, berbalik dari jalan yang tidak benar itu. Haleluya. Akhir daripada setiap doa adalah keputusan yang kita buat. Apa keputusannya? Tuhan, mulai hari ini aku akan kembali pada jalanmu. Tuhan, mulai hari ini aku akan mencari wajahmu. Mulai hari ini aku akan berusaha terus menyenangkan hati Tuhan. Itu dia. Berbalik dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Amin. Berbalik dari jalan yang jahat. Lalu firman Tuhan katakan, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Haleluya. Mungkin orang Kristen dianggap sebagai minoritas di bangsa ini. Tapi ini salah satu yang saya sampaikan di pelatihan Lemhanas kemarin. Untuk Indonesia mencapai kesatuan dan persatuan, kata mayoritas minoritas harus dihapus. Tidak boleh ada. Itu sebabnya sudah saya katakan, mungkin engkau merasa kecil, mungkin engkau merasa tidak ada apa-apanya, tapi ingat, bersama Yesus engkau lebih dari mayoritas. Amin. Karena bersama Yesus aku lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Itulah janji Tuhan bagi kita. Hari ini saya mengajak saudara melihat firman Tuhan dengan kacamata yang berbeda. Ini materi yang saya sampaikan juga di kemarin di Lemhanas saya. Jadi materi ini sudah teruji saudara. Jadi semua faktor-faktor dan semua yang saya sampaikan di sini didengar dari 105 orang dan 20-an penguji ya yang melihat benar tidak, dan puji Tuhan salah satu presentasi saya merupakan presentasi terbaik. Indonesia punya moto tahun ini, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Di belakang sana kalau Anda lihat ada tulisannya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saya pun baru lihat. Jadi jangan Anda pikir saya yang suruh gitu ya. Tapi puji Tuhan ada yang buat di situ, gak apa-apa. Nah, apa yang saya berikan tema hari ini, menjaga kesatuan dan keutuhan Indonesia sebagai anak Tuhan. Seringkali kita tidak sadar,
ada tindakan-tindakan kita walau sekecil apapun itu yang bisa merusak keutuhan dan kesatuan Indonesia. Ada hamba Tuhan yang memang beberapa tahun yang lalu terzolimi. Lalu kemudian dia berangkat ke Amerika dan di Amerika dia mulai menyerang agama-agama lain. Pada waktu hari pertama dia berada di Amerika dan dia bilang, oh aku di sini, aku dikelilingi FBI, aku begini, aku begitu. Saya bilang, aduh ini bapak kasihan, orang tua sudah umur yang hampir lanjut gitu. Kenapa sih nantang-nantang dari Amerika? Dan apa yang dilakukannya saudara itu sangat berbahaya. Berbahaya bagi kita yang ada di Indonesia. Umat Tuhan, sebagai anak Tuhan ini adalah tugas kita. Maka firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 7 katakan apa? Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Udah ganti Yeremia sama Tawari. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Lo perhatikan ini. Firman Tuhan kepada orang Israel yang ada di pembuangan. Yang ada di Babilonia, yang ada di Assyria, firman Tuhan katakan usahakan kesejahteraan kota itu. Wow. Bisa saja mereka berpikir apa? Untuk apa aku bekerja mati-matian untuk kota ini? Ini kota penjajah. Untuk apa? Betul kan? Saudara logika aja lah coba. Anda dibawa ke pembuangan, Anda dibuang di situ. Maka firman Tuhan katakan usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Haleluya. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Yahweh, kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Ini dia kuncinya. Kalau kota itu sejahtera, maka engkau juga sejahtera. Amin. Kalau bangsa itu sejahtera, maka Anda juga sejahtera. Kalau negeri itu sejahtera, maka engkau juga sejahtera. Betul tidak? Haleluya. Nah saudara, persatuan bangsa adalah modal vital yang dibutuhkan untuk mencapai satu tujuan nasional Indonesia. Haleluya. Saya mau tes saudara dulu. Saya mau mendengar Anda mengucapkan Pancasila. Karena kita kan dalam rangka memperingati 17 Agustus hari ini. Makanya saudara merah putih, merah hitam, pokoknya ada merah-merahnya saudara ya. Ya kan, saya pun pakai merah di sini kan. Istriku udah kayak tiang bendera, udah kayak warna bendera merah putih. Tapi merahnya agak ini dia. Ada lagi, oh Pak Yayang juga merah putih. Tadi yang di depan tuh semua merah putih kayak bendera udah. Kita coba. Pancasila. Satu. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan untuk saudara. Puji Tuhan, saudara hafal Pancasila. Ada menteri yang gak hafal Pancasila. Haleluya. Kita lihat Indonesia dulu. Indonesia adalah negara kepulauan. Itu sebabnya namanya Indonesia dari bahasa Yunani, Indos dan Nesos. Indos sebenarnya artinya India. Indos atau Indu, India, Indos, Nesos. Nesos kepulauan. Jadi kepulauan India dulu dimaksudnya. Nah, tapi Indonesia adalah negara kepulauan yang luasnya 5.193.250 km persegi. Ini mencakup daratan dan lautannya. Wow, luar biasa. Ini sumbernya dari Kementerian Pendidikan dan Budaya. Luas daratannya 1.919.440 km persegi. Saudara belajar sejarah dan geografi hari ini. Sedikit, gak apa-apa ya kan, di gereja harus belajar semuanya. Haleluya. Lautnya dan terdiri dari 17.508 pulau.
Siapa yang selama ini belum tahu pulau kita berapa banyak? Ada yang belum tahu? Loh jangan malu-malu, gak apa-apa. Saya aja selama ini sering sebut dalam doa 13.700 pulau. Ternyata saya baru tahu 17.508 pulau ada penambahan dalam perjanjian yang baru-baru ini dilakukan lagi. Jadi ada 17.508 pulau. Wow, saudara, masih bisa Anda kalau mau beli pulau satu orang satu. Bisa, betul-betul bisa. Ya, makanya ada orang luar negeri, artis-artis itu beli pulau di Indonesia. Anda nggak tahu kan? Saya pun nggak tahu. Ya, kita nggak tahu di mana pulaunya, tapi dia beli, saudara. Makanya dia sering datang ke Indonesia, lalu menghilang kemana? Di pulau-pulau itu. Mereka bangun villa, mereka bangun semuanya di situ. Lalu kemudian lautannya sekitar 3.273.810 km persegi. Gila enggak saudara? Lautnya. Saya sudah keliling Indonesia dari Sumatera sampai ke Papua. Dan bahkan saya waktu pulang kampung ke kampung istri saya, kami naik kapal saudara. Mulai dari Ambon, Larat ya. Oh dari Ambon. Sorry dari Larat. Dari Tual, sorry. Karena memang luar biasa banyak pulaunya. Kok saudara bayangkan kami kalau ke kampung istri saya dari Medan, Jakarta pesawat, Jakarta Ambon naik pesawat, Ambon ke Tual masih bisa. Sekarang puji Tuhan udah sampai Somlaki itu udah ada pesawat. Dulu kami sampai Tual itu ada pesawat Wings, lalu dari situ naik kapal Pelni satu malam ke pulau namanya Larat. Dari pulau Larat itu naik lagi kapal kecil lagi saudara ke pulau aslinya, Romeannya itu. Dan saya ingat sekali pada waktu kami berada di Banda. Anda tahu Laut Banda? Pernah dengar Laut Banda? Kalau ada sail, ada pelayaran, pertandingan perahu layar atau apa itu selalu dilakukan di Laut Banda. Kenapa? Karena Laut Banda itu adalah salah satu laut terdalam dunia. Wow, saya dengar Laut Banda, laut terdalam dunia, di atas kapal tuh saya lihatnya ginilah. Takut ketarik ke laut, saudara. Saya kan gak bisa berenang, saudara. Saya paling anti sama laut, sungai, dan lain sebagainya. Makanya jangan bawa saya retreat ke tempat-tempat gitu, saya pasti tolak. Tapi kalau Anda bawa saya ke gunung-gunung, yang dingin-dingin, wah saya suka yang begitu-gitu. Haleluya. Kalau Pak Fitrianus dia suka laut-laut, pulau-pulau dia suka. Karena anak pulau, saudara ya. Inilah Indonesia. Itu sebabnya ada lagu, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Haleluya. Sambung menyambung, makanya Anda perhatikan Indonesia memang satu kepulauan yang begitu unik dan begitu luar biasa. Kemarin kami jalan darat, ada satu titik yang kami temukan di daerah mana, antara Palembang saudara. Karena memang lewatnya agak sore, jadi teman-teman yang lain tidak perhatikan. Tapi ternyata kami perhatikan di situ pun ada titik nol, titik katulistiwa. Wow, demikian hebatnya Indonesia ini. Indonesia adalah negara yang diberikan Tuhan. Itu sebabnya sampai 400 tahun lalu begitu banyak orang yang mengintip bangsa ini. Kenapa? Saya sudah pergi ke Belanda, saya sudah pergi ke beberapa negara di Eropa. Dan saya sudah melihat memang betapa negara itu dinginnya kalau sudah musim dingin. Sehingga kalau tidak ada rempah-rempah yang mereka cari itu, mereka pasti akan kesusahan. Kesulitan untuk hidup. Tapi memang karena tempat yang demikian susah, akhirnya mereka tertantang untuk bisa mengolah negaranya sehingga mereka menjadi begitu maju. Sementara Indonesia, saking enaknya, bukan lautan, hanya kolam susu katanya kan. Lempar tongkat tumbuh. Coba pikir saudara. Saking enaknya ada orang yang merasa udah ngapain kerja lempar tongkat tumbuh jagung kok. Lempar tongkat tumbuh ubi, ya artinya maksudnya lempar kayu atau apa itu namanya, batang-batang ubi tumbuh. Sebegitu hebat Indonesia. Sampai-sampai ada orang yang merasa nggak perlu kerja lagi untuk membuat Indonesia ini makmur karena sudah makmurnya. Betul kan?
Saya tahu ada orang-orang yang duduk santai di rumah, giliran makan siang baru cepat-cepat ambil perahu pergi ke laut, pergi ke sungai cari ikan, pulang tinggal makan. Wah, tapi saya bilang memang you hebat, enjoy your life. Benar-benar menikmati hidup, itulah dia menikmati hidup. Haleluya. Saudara, bukan hanya luas negaranya yang luas, Indonesia juga memiliki jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Dengan 1.340 suku bangsa. 1.340. Jadi kalau kita ada di sini 5 suku bangsa, 6 suku bangsa, jangan dulu merasa wah kita ini udah gereja segala bangsa. Enggak saudara. 1.340 suku bangsa dan ada 655 bahasa daerah. Coba pikir. 655 bahasa daerah di Indonesia. Ini potensi besar yang bisa membuat perpecahan di bangsa ini. Makanya kemarin saya katakan, di sini di kamar kami, di rumah kami ini saja, mungkin ada sekitar 5 sampai 10 bahasa kalau dikumpul. Sorry. Ya kan? Ada yang orang Nias. Nias ini kalau dikumpul Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan itu beda-beda. Sehingga kalau yang Nias Selatan ngomong dengan Nias Barat misalnya, dia ngomong agak sedikit nih, kau bilang apa tentang aku katanya. Wah bisa emosi saudara. Demikian juga dengan orang Batak. Orang Batak juga punya 5 bahasa yang berbeda-beda. Nah saudara bayangkan kalau itu berkumpul dan semuanya ngomong bahasa masing-masing. Makanya saya bilang di sini yang ada bahasa Indonesia, jangan bahasa daerah. Kalau tidak berantem kalian nanti, cakar-cakaran, tarik-tarikan rambut, jambak-jambaan. Haleluya. Itu sebabnya saudara, kita harus berusaha menjaga Indonesia ini. Saudara tahu menjelang 2024 ini, kembali sudah kita bisa melihat gelagat-gelagat yang berusaha untuk menghancurkan bangsa ini. Itu sebabnya saya mau mengajak Anda untuk berhati-hati. Ada 2 faktor yang sangat harus kita perhatikan. Yang pertama faktor internal. Faktor internal yang berpotensi merusak persatuan bangsa. Saudara perhatikan ini. Negara ini terbentuk dari satu proses perjuangan yang panjang. Saya kemarin belajar lagi sejarah. Saya coba melihat berapa banyak lagi orang-orang Kristen yang punya andil dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Dan saya diingatkan Tuhan dengan Wage Rudolf Supratman, seorang penulis lagu Indonesia Raya yang kita nyanyikan sampai hari ini. Wage Rudolf Supratman ini adalah salah satu anak bangsa yang pada waktu dia tulis lagu itu dia langsung ditangkap oleh Belanda. Dia dipenjarakan selama beberapa waktu lamanya dan tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Saya nggak tahu apakah karena tekanan tapi mungkin juga karena situasi. Kami pernah masuk ke satu bungalow atau villa di daerah di Parapat sana. Dan pada waktu kami turun ke bawah ke basementnya. Nah di situ kami agak heran saudara karena memang basement itu seperti penjara-penjara saudara. Ada tempat-tempat kamar-kamar yang kecil-kecil di situ. Memang pada waktu kami datang itu sudah jadi kamar mandi. Tapi kami langsung berpikir, kami langsung tahu bahwa ini bukan kamar mandi, ini tempat penyiksaan dulu. Nah kalau sekarang ini kita bisa melihat itu sudah diperbaiki. Saya berpikir bagaimana dulu anak-anak bangsa pahlawan-pahlawan kita yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia ini. Termasuk Wage Rudolf Supratman tadi. Tapi saya nggak bicara tentang Wage Rudolf Supratman atau tentang orang Indonesia yang Kristen. Tidak, saya nggak mau bicara tentang itu. Karena kemerdekaan Indonesia bukan hanya dimenangkan oleh satu agama atau satu orang yang berusaha untuk membuat bangsa ini satu. Tapi dari seluruh bangsa, dari seluruh agama, semua bersatu dan semua menginginkan Indonesia Raya. Haleluya. Dan saya percaya ini doa kita. Dan saudara bisa lihat, keberagaman ini pasti akan mudah dirusak. Kenapa? Ini politik Belanda.
Anda bisa ingat dulu ada satu sistem yang dipakai Belanda yang namanya divide et impera. Divide and conquer. Pecah-pecahkan dulu, lalu kuasai dia. Ini yang terjadi. Itu sebabnya dulu ada Republik Maluku Selatan lah, Republik inilah, Republik pokoknya kita terpisah-pisah. Itu sebabnya Indonesia dulu pernah menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Karena setiap daerah punya republiknya masing-masing. Terpecah-pecah. Karena apa? Semakin terpecah, semakin gampang untuk ditaklukkan lagi. Demikian juga halnya dalam tubuh Kristus. Demikian halnya dalam tubuh Kristus. Saya sedang memperhatikan, kebetulan minggu ini kami akan mengajar misi dan pertumbuhan gereja. Saya berbicara dari sudut pandang misi. Pertanyaan saya di situ, apakah misi gereja sudah benar-benar berjalan? Misi gereja ada 3. Yang pertama disebut dengan missio Dei, misi yang datang dari Tuhan, dari Bapa. Lalu ada missio Christi, misi yang datang dari Kristus. Ada missio Ecclesiae, misi gereja. Satu lagi, saya lupa, missio Apostolerum, misi yang diutus, yang dilakukan oleh para rasul-rasul ini. Apakah misi ini bekerja? Saya pernah berjumpa dengan kepala bidang Bimas Kristen Sumatera Utara yang datang ke kampus kita pada waktu itu. Lalu saya bilang begini, Bapak Kabid, apakah Bapak sudah pelajari mengenai pertumbuhan gereja di Sumatera Utara? Oh, hebat Pak, kita membawa luar biasa Pak Kabid, saya bilang, hati-hati. Mari perhatikan jemaat-jemaat kita yang ada di gereja-gereja besar misalnya. Atau di gereja sekitar. Hampir semua jemaat kita, hampir saya bilang, memiliki identitas ganda. Betul kan? Saudara yang ada di sini aja pun mungkin ada yang merupakan terdaftar di HKBP, tapi Anda beribadah di sini. Ada yang terdaftar di BNKP, tapi Anda beribadah di sini. Ada terdaftar di BKPN, beribadah di sini. Sehingga kalau Anda dicek ulang, maka saya bilang pertumbuhan gereja bukan tentang orang yang datang ke dalam gereja atau tentang KTP orang-orang itu. Tapi kita bisa melihat bagaimana keadaan umat Kristen yang ada di kota tersebut, di provinsi tersebut. Gereja bisa bertumbuh. Bisa. Kenapa? Dari perpecahan pun bisa tumbuh. Bisa bertambah. Satu orang tidak senang, satu pendeta tidak senang, satu majelis tidak senang, satu penatua tidak senang, satu orang tidak senang, dia kumpulkan orang lain, dia bawa, dia buka gereja, bisa. Bisa saudara. Tapi itu bukan pertumbuhan gereja. Itu bukan pertumbuhan gereja. Itu justru perpecahan yang terjadi dalam gereja. Itu sebabnya hampir rata kita dapat melihat gereja tidak bertumbuh dengan signifikan. Kenapa? Karena kita udah terlanjur dipecah-pecah. Dipecah-pecah. Ada banyak faktor yang dapat merusak persatuan bangsa. Demikian juga halnya dengan persatuan gereja. Yang pertama, di situ Anda bisa lihat. Ini terlalu cepat semua dikeluarkan sama orang ini. Harusnya satu-satu biar lihatnya enak. Kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Ini potensi besar dalam merusak persatuan bangsa. Anda ingat baru-baru ini kita kelangkaan minyak? Pernah ingat? Iya kan? Apa yang terjadi? Ada 2-3 orang yang ngomong di sana. Ini pemerintah tidak benar. Ini pemerintah yang berbahaya, minyak pun gak bisa disediain. Syukur minyak yang gak ada, sempat beras yang gak ada. Anda pikir kita aja yang berpengaruh dengan ketiadaan minyak di sini? Akibat keputusan yang presiden kita buat, Eropa tidak ada minyak goreng. Anda tahu itu? Seharusnya Anda bangga. Punya presiden yang demikian luar biasanya. Yang berusaha menjaga persatuan bangsanya. Kenapa? Kenapa minyak langka? Karena pada waktu itu pengusaha-pengusaha sawit ini,
Karena harga minyak di luar negeri tinggi, mereka jual semua ekspor ke sana. Sehingga di dalam negeri tidak punya, itu sebabnya pemerintah mencekal, tidak boleh ekspor lagi. Tapi seringkali kita hanya baca WhatsApp, lalu kemudian kita bilang pemerintah gak benar, betul, share, kirim. Nah saudara, kesenjangan sosial dan ekonomi dalam bermasyarakat ini merupakan salah satu potensi tertinggi dalam perpecahan. Saya mau Anda melihat apa yang dikatakan firman Tuhan tentang hal ini. Firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 44. Kisah Rasul pasal 2 ayat 44. Hal ini bisa diatasi kalau kita belajar dari firman Tuhan. Bagaimana mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi. Kisah 2 ayat 44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kalau gereja Tuhan kembali kepada firman Tuhan, maka tidak akan ada orang miskin di bangsa ini. Betul nggak saudara? Iya kan? Ini yang dilakukan jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula itu percaya setelah dengar pemberitaan firman, mereka percaya dan bersatu. Bersatu, united. Oke? Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Gak ada yang bilang, oh Pak Pendeta, kalau yang ada di sini kepunyaan kita bersama ya. Tapi kalau yang ada di rumahku punyaku, jangan Bapak ikut campur. Banyak jemaat kan kayak gitu. Oh yang di rumahku jangan kau ikut campur katanya. Iyalah, tapi kalau di gereja semua dia punya. Iya kan, semua dia punya. Ini dia masalahnya. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Untuk pelayanan gereja ini saya nggak bisa hitung. Mungkin ada 3-4 mobil saya yang saya jual. Gereja dan STT. Hari ini saya nggak punya mobil karena mobil saya lagi di bengkel lagi rusak. Namanya mobil tua. Tapi bagi saya itu gak ada jadi masalah. Karena apa yang saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya selalu tahu Tuhan selalu gantikan untuk saya. Gantikan untuk saya. Karena apa? Dia lihat hatiku. Hatiku bukan di harta. Haleluya. Kalau hatimu masih di harta, maka Anda tidak akan bisa melihat persatuan gereja apalagi bangsa. Haleluya. Anda ingat tahun 98 kita pernah mengalami krisis ekonomi. Bagaimana Indonesia bangkit? Ingatkah bagaimana waktu itu kita sama-sama mengumpulkan uang, mengumpulkan emas dan lain sebagainya. Ingat, itu sebabnya tahun 98 ekonomi Indonesia sempat pulih saudara. Cukup baik. Tidak jadi bangkrut pada masa itu. Ya, kami sebagai saya waktu itu masih mahasiswa di Harapan. Kami ikut melakukannya. Kami ikut rame-rame, tapi pada waktu demonstrasi sudah mulai yang tidak benar saya mundur. Tapi saya ikut rame-rame, pergi ke lapangan Merdeka, pergi ke depan USU dan lain sebagainya. Menyuarakan suara kita. Haleluya. Tapi saya ingat sekali pada waktu itu kami bersama-sama mengumpulkan juga. Kemana uangnya Pak? Enggak tahu lah, yang penting kita sama-sama kumpulkan supaya bangsa ini aman. Itu sebabnya firman Tuhan ingatkan, kalau di antara kita hidup bersatu dan sadar bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, maka tidak ada lagi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Enggak akan ada. Masalahnya termasuk di bangsa kita, Anda dengar kemarin baru-baru ini, ada seorang polisi yang ditangkap, yang didakwa sekarang menjadi tersangka karena membunuh anggotanya dengan cara brutal. Dan tahukah saudara, ternyata setelah dihitung-hitung aset dan harta yang dia punya hampir 8 triliun. Satu orang itu coba pikir, bayangkan dari mana polisi bisa dapat uang begitu. Pikir, bayangkan. Begitulah firman Tuhan ingatkan kita, jangan sampai mamon menguasai Anda.
Kalau mamon udah menguasai, maka nggak ada lawan, nggak ada kawan. Saudara, semuanya makanan yang siap disantap oleh dia. Yang penting hartaku tidak boleh berkurang. Ini yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Bayangkan, gara-gara satu orang, hampir puluhan pejabat-pejabat polisi dan perwira, bahkan anggota polisi yang ketangkap. Saudara lihat ini. Hati-hati. Firman Tuhan ajarkan kita hidup bersatu. Hidup bersatu. Singkirkan kesenjangan sosial. Singkirkan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Itu sebabnya sila kelima katakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Adil secara sosial. Artinya tidak ada orang yang strata sosialnya lebih tinggi dari yang lain. Gak ada yang kastanya lebih tinggi dari yang lain. Tidak boleh di bangsa ini. Keadilan sosial itu harus terjadi. Saudara, kesenjangan sosial yang lain mulai meningkat paham etnosentrisme. Etnis. Fokus kepada etnis, menganggap etnisnya lebih hebat dari etnis yang lain. Ini yang tadi saya bilang, politik divide et impera Belanda yang terus terjadi sampai hari ini. Kenapa? Ini melekat. Oh, kau orang ini, kau orang ini, kau orang ini. Dulu Belanda sebut ini, oh kau inlander katanya. Pribumi dan non pribumi. Ini yang memecah bangsa ini. Saya ingat sekali seperti kami dulu pernah KTP kami selalu nomor 2. Karena dianggap non pribumi. Dan di kalangan orang Kristen pun masih ada yang menganggap kami non pribumi. Ya Pak Yayang? Yang Chinese, yang India, pokoknya yang lain non pribumi. Lupa dia abad keempat orang India udah ada di sini. Marelan di situ ada peninggalan India sampai hari ini. Saudara tahu inlander itu artinya apa? Orang yang lahir di tanah ini. Itulah pribumi. Tapi kita dipecah-pecah oleh Belanda pada masa itu. Dulu saya ingat sekali kakek saya cerita. Dan ini saya sudah tulis juga dalam salah satu jurnal saya. Kalau ada orang dari atas, dari Tapanuli turun, mau ke Medan, di Siantar sudah di stop, tidak boleh masuk ke sini. Ini politik divide et impera. Karena apa? Oh di sini hanya Melayu yang boleh ke atas. Ini hanya orang ini yang boleh masuk ke sini. Yang sana hanya ini. Kalau satu aja masuk ketahuan diusir. Politik divide et imperanya Belanda ini masih ada sampai hari ini. Sehingga kalau Anda menyebut dirimu Indonesia, singkirkan etnismu. Haleluya. Singkirkan perasaan etnisku lebih tinggi dari etnis yang lain. Jangan. Anda belum Indonesia. Saya sempat berdebat kemarin dengan beberapa teman-teman saya. Dalam pertemuan kami di Lemhanas itu. Pada waktu ada yang bilang, oh ini kan agama ini, Anda belum Indonesia, saya bilang. Anda belum Indonesia. Kalau Anda masih meninggikan etnismu lebih dari yang lain, maka engkau belum Indonesia. Filipi 2 ayat 1. Itu tadi bagi bangsa Indonesia, bagi jemaat Tuhan bagaimana? Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan apa? Tidak mencari kepentingan sendiri. Atau puji-pujian yang sia-sia. Jangan. Saya pernah berada di India dan satu hari teman saya ada seorang hamba Tuhan dari kasta Brahmin, kasta tertinggi. Dia hadir. Lalu dia mempresentasikan kepada kami bagaimana ibadah mereka. Mereka buat persis seperti yang orang India lain lakukan di kuil-kuil. Semua alat musik yang dipakai juga seperti itu. Lalu saya bertanya, puji Tuhan, kalau gitu jemaatmu bagaimana? Oh jemaatku orang-orang Brahmin juga.
Nah, kalau ada yang bukan Brahmin datang bagaimana? Wah, untuk sementara kami tidak bisa terima, katanya. Waduh, sedih saya, saudara. Kalau gereja masih melihat kasta, gereja masih melihat suku, maka gereja tidak akan bisa bersatu. Dan itu sebabnya gereja gampang dihancurkan. Saya ingat sekali pada waktu bapak saya masih di HKBP. Lalu kemudian cerita apa yang beliau sampaikan. Beliau diminta untuk mandiri. Setelah mandiri dia buka gereja dengan nama Gereja Kristen Tamil Indonesia. Jadi nama gereja kita ini dulu Gereja Kristen Tamil Indonesia pada tahun 70-an, 79. Indonesian Tamil Christian Church. Lalu kemudian pada masa itu Tuhan menjangkau banyak orang Tamil yang mulai berdatangan. Disembuhkan Tuhan, alami mujizat, mereka mulai datang mencari Tuhan. Lalu kemudian suku-suku lain mulai masuk. Saya ingat sekali ada teman-teman saya, abang-abang rohani saya yang namanya Bang Patar, ada yang Margagea, saudara, tahun 80-an itu. Mereka datang beribadah. Ada lagi yang Chinese, gereja kita dulu banyak teman-teman yang Chinese juga yang dimenangkan Tuhan di Mongon City. Termasuk salah satu adalah kalau Anda tahu Bapak Pendeta Budiman Salim, wakilnya Bambang Yonan. Pendeta Bambang Yonan GBI Sumatera Resort, itu pemain keyboard kita dulu. Bahkan pendeta muda Yanti yang ada di GBI Sumres itu adalah pemudi gereja kita pada masa itu. Saya ingat sekali saya bawa mobil gereja, saya antar dia dan adiknya pulang ke rumah mereka. Itu begitulah pada masa itu Tuhan kirimkan sampai satu hari tahun 1995. Dan sebelum itu Pak Nathanael sudah mulai mengatakan gak baik ini. Dulu saya di HKBP, saya orang-orang Tamil yang tidak bisa mengerti bahasa beribadah karena bahasa Batak. Bapak saya masih bisa karena dia kuliah di Siantar, saudara. Tapi yang lain, mama saya, keluarga mama saya datang ke HKBP Sudirman tidak bisa mengerti. Dan bapak saya bilang kalau orang datang ke gereja Kristen Tamil tidak bisa mengerti ibadah, untuk apa kita beribadah? Akhirnya ibadah kami yang bahasa Tamil diganti menjadi ibadah berbahasa Indonesia. Dan nama gereja ditambah Gereja Elim Strip GKTI. GKTI-nya jarang disebut, Elimnya yang mulai disebut. Karena apa? Jangan lagi ada pemisahan. Jangan ada lagi yang merasa etnisnya lebih hebat, etnisnya lebih baik daripada yang lain. Setiap ibadah kita dulu ada tamu-tamu datang dari India, Malaysia, Belanda dan lain sebagainya, selalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Setelah itu tahun 95, nama gereja kita yang Kristen Tamil juga sama sekali dibuang. Karena apa? Kita ingin agar gereja Elim menjadi gereja nasional. Itu sebabnya nama gereja kita Gereja Elim Kristen Indonesia sejak tahun 1995 terdaftar di Dirjen dan di Kesbang. Haleluya. Hendaklah dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakan sukacitaku, Paulus bilang. Dengan apa? Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jangan. Kalau kumpul bersama, jangan cari puji-pujian untuk dirimu. Tapi biarlah orang melihat kesatuan kita dan mereka memuliakan nama Bapa yang di sorga. Bukan gereja Elim yang dimuliakan, bukan Pak Oktav yang dimuliakan. Tapi mereka lihat, wow, jemaat gereja Elim Kristen Medan Revival Center luar biasa dalam kesatuan persatuannya. Sehingga orang melihat nama Yesus dimuliakan. Dan gereja yang dipulihkan akan membuat masyarakat di sekitarnya pulih. Masyarakat yang pulih akan membuat bangsa dan negeri itu pulih juga. Haleluya. Dimulai dari satu individu saja. Dari satu individu berkembang kepada individu lainnya, berkembang kepada kumpulan-kumpulan orang lainnya, sampai satu negeri diubahkan Tuhan. Haleluya. Kolose 3 ayat 9. Kolose pasal 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya.
Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat. Orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Haleluya. Karena itu kalau Anda masih bilang, oh aku orang Batak, aku orang Nias, aku orang ini. Silakan, secara pribadi itu adalah jati dirimu. Tapi dalam Kristus engkau adalah saudara dan saudari dalam Tuhan. Tidak ada lagi Yahudi, Yunani, bersunat, tak bersunat, barbar atau skit, budak atau orang merdeka. Tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Bagiku bukan lagi hanya sukuku. Bukan lagi. Bagiku adalah Kristus. Karena semua orang pada waktu mereka menerima Kristus, mereka menjadi saudaraku. Bukan cuma nyanyi doang, kau saudaraku, kau sahabatku. Kan tangan kawannya dihentak-hentak gini. Bukan cuma nyanyi. Gak bisa. Karena memang kami dari dua suku yang berbeda. Saya dan istri saya. Bukan hanya suku yang berbeda, pulaunya beda, latar belakangnya beda, gaya bahasanya beda. Saya ingat baru-baru kami menikah, saya panggil dia kau, gak masuk kamar sampai tengah malam. Betul. Kemana kau? Aku bilang, gak sadar saudara kan. Nangis dia di ruang tamu kami yang penuh nyamuk dulu. Ku ngintip-ngintip kok gak masuk-masuk lah kawan ini kan. Pelan aku dengar suara ketepak, ketepuk gitu kan. Karena nyamuk luar biasa banyaknya di ruang tamu dulu. Karena rumah kami dulu disekat-sekat aja saudara, hanya pakai triplek. JSTT sana dulu. Karena saya memang sengaja keluar, 3 bulan nikah saya keluar dari rumah bapak saya. Saya dengar bunyi ketepuk kok gak masuk kawan ini. Masuk kamar, ku tanya, kenapa? Kenapa? Aku bilang, apa salahku? Keras sekali, kejam kali, bilang-bilang kau katanya. Ya ampun, kami di Medan biasa panggil kau, aku gak biasa katanya. Sejak hari itulah aku panggil dia Anda. Lebih terima dia aku panggil Anda. Makanya surat, kalau belajar tentang ini, saya alami di rumah. Itu sebabnya saya belajar untuk tidak lagi melihat suku. Kami belajar untuk tidak lagi melihat suku, tapi kau saudaraku dalam Kristus. Haleluya. Ini yang saya bilang. Paham etnosentrisme ini sedang dibalikkan. Ini sedang terjadi lagi di Indonesia. Anda harus berhati-hati. Kita sedang dipecah-pecah lagi dengan ini. Kita ingat baru-baru ini ada perang ada satu video yang mungkin orang Batak, satu lagi orang Nias. Iya kan? Ribut dan hampir kumpul kedua suku untuk berantem, perang. Karena apa? Paham ini dibangkitkan lagi, ini sengaja dimunculkan untuk membuat sedikit sana masalah, sedikit sini masalah supaya apa? Indonesia pecah lagi. Hati-hati saudara, hati-hati. Tekan itu. Dalam nama Yesus, tekan itu. Paham etnosentrismemu, ego sukuisme, ego agama, tekan itu di dalam nama Yesus. Haleluya. Jaga. Supaya apa? Indonesia tetap utuh. Amin. Yang ketiga ada muncul kelompok-kelompok separatisme. Ada muncul saudara, di Papua ada kelompok gerakan Papua Merdeka. Di Aceh ada gerakan Aceh Merdeka. Ada beberapa tempat bahkan di Ambon, di mana-mana saudara sedang muncul lagi. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ingatkan kita, tinggal di dalam aku dan aku dalam kamu. Kita lihat ada bangsa-bangsa, ada bagian kita dulu yang keluar dari Indonesia. Dan sampai hari ini mereka belum bisa mampu untuk bangkit lagi. Indonesia bisa kuat, kenapa? Karena kita bersatu. Sama seperti Yesus katakan, tinggallah di dalam aku, Yohanes 15 ayat 4. Dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak berbuah dari dirinya sendiri.
kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Indonesia ini menjadi seperti pokok anggur bagimu. Haleluya. Engkau harus tinggal di bangsa ini. Sehingga engkau bisa melihat bangsa ini kuat. Anda jangan sampai dipecah-pecah. Jangan sampai diporak-porandakan oleh orang-orang yang memang tujuannya menghancurkan bangsa ini. Karena kalau demikian engkau tidak bisa berbuat. Demikian juga dalam gereja. Kalau dalam gereja engkau dipecah-pecahkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, engkau dibuat menjauh dari ranting, menjauh dari pokok, dari dahan dan lain sebagainya. Maka kalau engkau tidak tinggal pada pokok anggur itu, pada Yesus Kristus itu, pada pengajaran, pada tubuh Kristus itu, maka engkau tidak dapat berbuah. Itu sebabnya saya selalu katakan, orang-orang yang gereja jalan-jalan sana, GJJ, gereja jalan-jalan, ya, itu gak akan bisa berbuah. Saya selalu ibaratkan dengan pohon yang ditaruh dalam satu pot bunga, lalu kemudian Anda gak senang dengan pot bunga ini, minggu depan Anda pindahkan, potnya kurang cantik, aku taruh pot yang lain. Lalu kemudian Anda bilang, pot yang ini kurang cantik lagi, 3 hari kemudian Anda pindahin ke pot bunga yang lain lagi. Lama-lama bunga itu akan mati. Kenapa? Potnya terus diganti. Dia belum bisa berbuah, dia belum bisa berakar, dia belum bisa masuk dengan baik, belum menerima makanan, dia udah diangkat lagi. Demikian halnya dengan orang yang gerejanya jalan-jalan. Di sini Anda dapat dari saya, di tempat lain Anda dapat dari orang lain, di sini dapat dari orang lain. Akhirnya Anda punya pengajaran yang membuat Anda pusing sendiri. Dan di satu tempat pun Anda tidak bertumbuh. Di satu tempat pun tidak bisa bertumbuh. Itu sebabnya Yesus bilang, tinggal di dalam aku. Sama seperti aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Haleluya. Firman Tuhan ingatkan saudara untuk menghormati pemimpin-pemimpinmu, orang yang bekerja keras, yang mengajar engkau firman. Haleluya. Dengarkan mereka, hormati mereka, patuhi mereka. Tinggal dalam tubuh Kristus itu. Sama halnya dengan negara kita. Tinggallah dalam negara ini. Saya ingat pada waktu saya kuliah dulu. Pastor John James, saudara tahu kan Pastor John James. Dia pernah bilang sama saya, udah Oktav, kamu cari aja perempuan di sini, kawin di sini, tinggal di sini. Katanya. Wah kalau enggak jumpa kami saudara. Ya betul. Saya bilang, aduh pastor, saya nggak bisa tinggal di Afrika. Kenapa? You know ikan teri? Dia bilang, ikan teri, what is ikan teri katanya. Oh you don't know pastor, that's why I cannot live in South Africa. Itu sebabnya aku nggak bisa tinggal di Afrika Selatan. Karena nggak ada ikan teri di Afrika Selatan. Saya bilang, dia bingung, apa maksudmu? Katanya, iya pastor, saya nggak bisa tinggal di Afrika Selatan. Saudara tahu aku masuk Afrika, saya lupa bawa apa-apa di situ. 6 bulan pertama saya nggak bisa pulang, 8 bulan saya nggak bisa pulang. Tapi kemudian ada berkat Tuhan saya pulang. Begitu saya balik lagi untuk kuliah, saya bawa bumbu untuk buat pecel. Itu kan bisa tahan lama. Saya beli di Jalan Ciditiro, saya bawa. Saya beli ikan teri 1 kilo. Saya beli apa lagi? Saya beli kecap saudara. Saya beli kecap manis, kecap manis lah paling penting. Saya beli kecap manis 1 botol saudara, saya bawa ke sana. Setiap hari sikit-sikit ku pakai. Ada kawanku kadang-kadang ada kawan saya yang suka buat dekorasi dari telur burung unta. Jadi kadang-kadang dia ambil telurnya, kami makan bersama-sama telurnya saudara, digoreng. Aku minta sedikit ya, aku goreng telur itu, aku goreng ikan teri, cari kacang saudara, taruh bumbunya, saya aduk dengan air sedikit karena saya nggak pandai masak saudara. Lalu ku taruh kecap di atasnya, aku makan macam berada di Jalan Mongon Sidi saudara. Sedang ku goreng ikan teri, tiba-tiba kepala sekolah lewat. Indonesia, masa apa kau katanya. Karena aku buat pakai bawang putih, cium kemana-mana saudara.
Lalu dia bilang, mulai besok pagi kau buatkan nasi goreng untuk seluruh kampus. Kata, ya ampun, saya bilang, habislah kecapku. Bukan gak mau buat, saudara, kecapnya habis. Aduh Tuhan, kecap udah habis, kapan lagi aku pulang, gue bilang. Saya bilang Pastor John James, Pastor saya gak bisa. Kalau gak makan nasi sama ikan teri, sama yang lain-lain itu Pastor, aku gak bisa. Kecuali kau sediakan ikan teri di sini. Haleluya. Harus punya cinta pada bangsa. Amin. Harus punya cinta pada bangsa. Harus tertanam di bangsa itu. Kemanapun engkau bawa, engkau harus kembali kepada bangsamu. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berhimpun di hari tua, sampai akhir menutup mata. Haleluya. Itu dia. Orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang menghormati negaranya. Orang Kristen yang menghormati bangsanya. Tinggal di bangsa ini. Usahakan kesejahteraan bangsa ini. Berdoa buat bangsa ini. Bangkitkan ekonomi bangsa ini. Bangkitkan perdagangan bangsa ini. Dan kalau bangsa ini makmur, Anda juga makmur. Haleluya. Hal keempat yang merusak Indonesia adalah sifat intoleransi. Dan ini sedang berkembang dengan sangat mengerikan di bangsa kita. Bahkan di lingkungan sekitar kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, intoleransi artinya tidak tenggang rasa, tidak toleran. Penyebabnya cukup beragam, tapi yang terutama di sini, dalam pikiran. Karena apa? Ada doktrin-doktrin yang dimasukkan oleh orang lain. Ada beberapa kasus di mana gereja ditolak di bangsa ini. Kita melihat sampai hari ini ada gereja GKI Yasmin yang tidak bisa beribadah. Ada gereja di Bekasi HKBP yang tidak bisa beribadah. Yang sudah mengantongi izin mendirikan bangunan tapi masih ada orang-orang yang tidak mengizinkan. Intoleransi adalah penyakit yang luar biasa yang sedang berkembang di bangsa ini, terutama intoleransi dalam agama. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita dalam Yohanes 13 ayat 34. Firman Tuhan katakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Haleluya. Pada waktu ada intoleransi terjadi, saya marah. Saya marah. Karena apa? Kasih dia tidak merugikan orang lain. Itu sebabnya saya marah. Saya pernah marah dengan beberapa orang di pemerintahan yang melarang gereja berdiri. Saya bilang SKB 2 Menteri tidak boleh menggantikan Undang-Undang Dasar Negara pasal 29. Tidak bisa. SKB 2 Menteri bicara tentang mendirikan rumah ibadah, tapi Undang-Undang Dasar pasal 29 berbicara tentang hak beribadah. Tiap-tiap warga negara berhak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu hak. Hak ajasi manusia untuk beribadah. Haleluya. Dan ini sedang terjadi di Indonesia. Saya kemarin mendapatkan data, ternyata orang-orang yang intoleran ini, saudara, hanya sekitar berapa belas persen saja. Tapi Anda tahu kenapa mereka bisa begitu berkuasa? Karena orang baik diam. Orang yang toleran diam. Saya lupa siapa yang pernah katakan ini. Tapi ada seorang pakar politik pernah katakan, kejahatan bertambah banyak bukan karena orang jahat bertambah banyak. Tapi karena orang baik berdiam diri. Itu sebabnya kejahatan bertambah banyak. Kau lihat kejahatan di depan matamu, kau diam. Kenapa? Takut janganlah ikut campur, nanti kita pula yang kena. Ada orang ditabrak lari, menggelepar di situ, Anda pun jalan.
Padahal Anda satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan dia. Kenapa? Takut nanti ditanya-tanya sama polisi. Urusan nantilah itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan berpikir kalau Anda diam, maka bangsa ini akan aman-aman saja. Tidak bisa. Tidak bisa. Kemarin saya dipanggil FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Karena gereja yang mau kita buat di Suzuya. Pendeta yang dikirim. Dia bilang, aku kenal bapakmu. Dalam hatiku, so what? Kalau kenal kenapa rupanya? Udahlah, dengarlah yang kubilang katanya. Saya bilang, Bapak maaf, kubilang. Yang saya lakukan hari ini bukan untuk saya. Kalau untuk saya nggak perlu ada gereja kok. Saya bisa makan dari mana-mana Tuhan kasih. Saya nggak perlu ada jemaat. Saya tinggal atur minggu pertama di sini, minggu kedua di sini, minggu ketiga di sana, minggu keempat di sini. Saya nggak butuh itu. Saya nggak butuh buka gereja kok, saya bilang. Tapi yang saya lakukan ini bukan untuk saya. Yang saya lakukan ini untuk gereja Tuhan se-Indonesia. Siapa lagi yang mau buka mulut untuk gereja Tuhan se-Indonesia? Bapak hanya bicara untuk diri Bapak dan segelintir atau untuk saya. Tapi saya bicara mewakili gereja Tuhan se-Indonesia. Anda kan gak tahu. Iya kan? Tapi inilah tugas kami sebagai hamba Tuhan. Kami sampaikan, kami lakukan ini. Supaya apa? Indonesia berubah. Intoleransi tidak boleh dibiarkan. Bahkan dalam gereja. Makanya saya sering bilang kepada saudara. Kalau dulu bakar babi supaya tetangga pindah jual rumah murah-murah, sekarang gak boleh. Itu namanya intoleransi. Ya kan? Tapi kalau udah mentiko kali macam mana Pak? Terserah mula. Betul kan Pak? Kalau udah mentiko kali macam mana Pak? Udah dia sendiri di situ dia pula. Ya udahlah kalau gitu cari babi yang agak besar sedikit lah. Tapi saudara, mulailah dari kita. Amin. Yehezkiel 18:23, Tuhan bertanya begini. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Yahweh. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Tuhan gak mau mereka binasa. Itu sebabnya Tuhan berikan kita perintah. Injili mereka. Bawa mereka, kabarkan Injil kepada mereka. Saudara, saya bilang kepada saudara, kita nggak tahu apa yang terjadi, yang akan terjadi setelah 2024. Tapi kalau kita terlambat membawa orang-orang ini yang intoleran ini kepada Tuhan, minimal dia mengenal bahwa untuk mencapai surga itu, mereka harus berbuat baik. Minimal di situ. Kalau kita tidak melakukannya, saya nggak tahu apa yang akan terjadi dengan generasi kita yang akan datang. Anda mungkin boleh duduk santai di sini, sekarang ini. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi 3-4 tahun ke depan nanti. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan nanti. Karena intoleran ini mulai masuk di mana-mana. Mulai masuk di mana-mana. Kami antar berkas kemarin ada orang yang udah celana-celana jingkrang di dalam kantor-kantor pemerintahan kita. Padahal itu sudah diingatkan oleh pemerintah kita. Tapi itu masih kita temukan. Karena apa? Dia berpikir agamanya yang hebat, ego agama. Dia berpikir sukunya yang hebat, dia berpikir, oh kami mayoritas. Sekalipun Anda mayoritas di tempat Anda, di kampung Anda, hargailah orang yang hanya satu-satunya di situ. Supaya apa? Supaya mereka lihat Kristus di dalammu. Amin. Jangan karena dia cuma satu di situ dan Anda pesta di depan dia, potong anjing lah, potong babi lah. Waduh saudara, jangan. Hargai yang satu itu. Justru karena yang satu itu Anda harus semakin menunjukkan Kristus kepada mereka. Ini kita. Haleluya. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci Yakobus 2 ayat 8, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri,
kamu berbuat baik. Haleluya, Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, maka kamu berbuat baik. Haleluya, Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat juga. Tuhan baik, Tuhan gak pilih-pilih. Dia ciptakan langit, matahari, berikan matahari pagi, apakah karena Anda saja? Enggak. Walaupun Anda orang baik di situ, tapi Dia tetap berikan matahari untuk yang jahat sekalipun. Haleluya. Karena Tuhan tidak pandang bulu. Dia memberikan kesempatan kepada orang-orang yang bertobat. Amin. Itu sebabnya saudara, miliki sifat intoleransi untuk menjaga. Miliki sifat toleransi untuk menjaga Indonesia yang utuh sebagai anak Tuhan. Amin. Anda keluar sana di kampung, mungkin di lingkungan Anda diundang ada wirid, datang. Kan dapat nasi bungkus. Ada pecel itu di situ. Iya kan? Datang duduk, jangan bilang, oh saya nggak bisa duduk di situ. Haleluya. Yang kelima, radikalisme. Radikalisme, saudara tahu kata radikal? Ini bukan hanya ada di agama-agama lain, bahkan di kalangan orang Kristen ada radikalisme ini. Ya kan? Radikalisme yang berkembang menjadi apa itu? Aksi terorisme. Ya kan? Anda bisa lihat ini terjadi di beberapa negara Eropa baru-baru ini. Yang tidak senang dengan adanya orang lain, agama lain di situ, atau dengan adanya kelompok lain yang berdiri di situ. Nah, kita aja di kampung-kampung sampai hari ini masih ada orang Kristen yang tidak setuju dengan gereja lain berdiri. Ini ada. Saya punya teman seorang ustadz yang sedang mendamaikan gereja bermasalah di dalam daerah Sisingamangaraja. Kenapa? Ada gereja mau berdiri, tapi gereja lain menentang pendirian gereja itu. Ini ustadz yang bantu. Saya dengarnya, aduh malu. Padahal ku kenal pula orang itu, pernah pula jadi yang membantu saya di STT, pendeta yang melaporkan ini. Aduh saya bilang, aduh kok gini ya. Pendeta melaporkan pendeta lain supaya gereja itu tidak bisa berdiri. Radikalisme yang akhirnya berkembang menjadi aksi terorisme. Contoh Paulus. Paulus sendiri. Galatia 1 ayat 13, Paulus bilang begini, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. Tanpa batas. Hati-hati, jangan pikir Anda orang Kristen, Anda baik, Anda bagus, Anda radikal untuk Tuhan. Puji Tuhan kalau Anda radikal dalam Tuhan, tapi enggak perlu tunjukkan itu kepada orang lain. Haleluya. Jangan sampai radikal Anda menjadi kebablasan. Dan akhirnya Anda menjadi penganiaya jemaat Tuhan tanpa Anda sadari. Iya kan? Oh karena ada gereja kami yang besar di sini, tidak boleh ada gereja lain. Wah ini masih terjadi sampai hari ini di kampung-kampung kita. Di kantong-kantong Kristen masih terjadi sampai hari ini. Jangan pikir radikalisme ini terjadi di sana. Oh cuma gerejaku yang boleh berdiri di sini. Kalau Anda berada di tempat lain, dengar kata-kata seperti itu sangat menyakitkan. Kita pernah dibilang begitu kan. Di sini tidak boleh ada gereja berdiri. Kami dengar itu baru-baru ini. Kenapa? Radikalisme, sifat yang radikal tanpa terkontrol akan menjadi sama seperti Paulus ini. Menjadi penganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakan jemaat Tuhan. Tuhan Yesus katakan dalam Matius 12:25. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan.
Itu sebabnya dalam bangsa kita, negara kesatuan Republik Indonesia ini, jaga kesatuannya. Jangan sampai ada sikap radikal itu di dalam diri kita. Haleluya. Karena setiap kerajaan, negara ini kalau terpecah-pecah karena agama, karena suku, karena ini, karena itu, maka tidak akan bisa bertahan. Tugas kita menjaganya. Tugas kita menjaga Indonesia. Haleluya. Di samping itu dengan cepat saya sampaikan faktor eksternal yang merusak bangsa apa itu. Ada pengaruh globalisasi. Ada pengaruh intervensi campur tangan asing atas bangsa ini. Termasuk saudara bisa dengar kasus Freeport baru-baru ini. Pada waktu Pak Jokowi mau ambil alih Freeport, bagaimana bangsa ini digoncang oleh mereka. Perhatikanlah setiap negara yang hancur, Syria, Irak, Libya. Negara-negara ini begitu hebatnya dulu. Begitu luar biasa. Libya dengan siapa itu pemimpinnya dulu? Muammar Gaddafi. Negara yang satu-satunya negara di Afrika yang mata uangnya lebih tinggi dari pound sterling. Pada masa itu dihancurkan oleh Amerika. Amerika yang hancurkan. Maaf saya katakan ini. Irak, Saddam Hussein diburu. Padahal begitu megahnya Irak itu. Sekarang jadi apa? Syria jadi apa? Kenapa di Amerika bukan semuanya Kristen? Jangan bela-bela Amerika, Anda nggak perlu bela-bela Amerika. Akibat perbuatan mereka berapa banyak negara yang hancur. Itu sebabnya saudara, ini faktor eksternal. Perhatikan apa yang terjadi di bangsa ini. Jangan baca, lihat WhatsApp langsung sambung sana, sambung sini. Ini campur tangan asing yang ingin bangsa hancur. Agar mereka tetap menjadi negara superpower. Apalagi jaringan narkoba nasional. Perhatikan ini. Jangan diam. Jangan pikir ada orang pindah di rumah Anda, orang kaya punya mobil mewah. Anda langsung terpesona dengan dia. Nggak tahu di rumahnya ada pabrik narkoba. Hati-hati. Hati-hati. Ini ada di sekitar kita. Anda tahu begitu Irjen FS ditangkap, dinyatakan tersangka, Kapolri dinyatakan bermusuhan dengan judi, tiba-tiba rumah judi semua tutup. Tutup. Di sini aja ada beberapa saya lihat, Mak, sepi ya. Pintu tutup, biasa masih buka 1 pintu, 2 pintu, sekarang tutup. Berapa banyak orang jadi kaya karena uang yang tidak benar. Banyak lagi saudara, tapi saya mau sorot 2 hal. Yang pertama, LGBT yang sedang merambat naik di Indonesia. Lesbian, homoseksual, dan lain sebagainya. Ini budaya asing yang maaf kalau di atas namakan negara, datangnya dari negara-negara yang mengaku Kristen, tapi dulunya ya. Dan ini sedang menjalar di bangsa ini, hati-hati. Anak-anak Anda hati-hati. Hati-hati dengan anak-anakmu. Saya selalu bilang di gereja-gereja yang saya layani, jangan sibuk kirim anakmu ke Amerika, ke Eropa dan lain sebagainya. Pulang ganteng-ganteng, udah body fit, tiba-tiba, Ma, aku gak suka lah sama cewek, Ma. Aku lebih tertarik sama si Boyke, Ma, daripada sama si Singke. Aduh, Mama kirim kamu ke Amerika bukan untuk gini loh. Lo siapa suruh kau kirim ke Amerika? Haleluya. Hati-hati dengan ini. Ini sedang merambat naik. Merambat naik. Di sini aja kadang-kadang saya bilang Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan selamatkan mereka. Anak-anak perempuan yang terus jalan dengan anak-anak perempuan. Dan kami percaya ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Anda tidak boleh diam. Bawa mereka kepada Kristus. Pertemukan mereka kepada Kristus. Jangan pula Anda bilang, oh iya ya, dia udah bawaan lahirnya gitu. Enggak ada. Enggak ada, saya udah pelajari itu. Enggak ada orang yang bawaan lahirnya homoseksual. Enggak ada orang yang bawaan lahirnya lesbian atau gay atau apa nama-nama. Enggak ada itu. Itu terbentuk secara waktu saudara.
Terlalu banyak kawannya perempuan, dia pun lama-lama jadi kayak perempuan. Bapaknya kepingin punya anak perempuan, dia dikasih pakai baju kayak perempuan, dia dikasih lipstick, dia dikasih kutex. Lama-lama begitu besar dia bilang, kau jadi laki-laki lah sikit. Lah dari dulu bapak yang kasih pakai kutex. Bapak yang kasih pakai baju yang seperti perempuan. Anda boleh dengar ini. Ada kesaksian teman saya Pak Julianto Simanjuntak. Bapaknya kepingin punya anak perempuan karena semua anaknya entah berapa anaknya laki-laki semua. Tentara bapaknya. Jadi kalau belikan baju kasih dia pakai baju perempuan. Ini kesaksiannya. Itu sebabnya hati-hati. Anakmu perempuan jangan kasih pakai dia baju laki-laki. Nanti udah besar kau bilang, kau kan perempuan anakku, kau pakai baju laki-laki. Lah bapak dari kecil kasih pakai aku baju laki-laki. Bapak dari kecil kasih pangkas pendek. Supaya aku nampak maco. Saudara hati-hati. Apa yang Anda buat hari ini menentukan anak Anda nanti ke depan. Orang tua jangan diam. Anda lihat kelakuan-kelakuan yang tidak beres, tarik anak Anda. Tarik. Supaya dia jangan terjerumus dalam dosa yang sama. Karena firman Tuhan katakan orang-orang cabul, orang-orang pemburit, penjina tidak dapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Yang kedua, itu satu mungkin ada amin. Yang kedua, yang sedang marak terjadi, seks bebas. Amerika baru-baru ini menyatakan musuh dengan aborsi bebas. Anda tahu apa yang terjadi? Kelompok-kelompok perempuan menentang itu, demonstrasi di mana-mana. Hak kami dicabut, katanya haknya dicabut. Hak untuk mengaborsi bayi katanya dicabut. Hak apa kau membunuh bayi yang ada dalam kandunganmu? Padahal kau yang salah. Kau yang berzina. Kau yang berbuat tidak benar. Kau hamil di luar nikah. Siap itu kau gugurkan anakmu. Kau aborsi anakmu. Udah terperangkap dalam satu dosa. Dia buat lagi dosa lain, dosa pembunuhan. Dia masuk dalam dosa perzinahan. Lalu apa yang terjadi? Dia terperangkap lagi dalam dosa pembunuhan. Dia membunuh bayi itu. Oh Pak, kan kata para ahli kalau belum 4 bulan. Oh salah, firman Tuhan katakan bahkan sewaktu aku menenun engkau dalam kandungan ibuku, aku sudah mengenal engkau. Mereka demo, alasannya apa? Tubuh ini milik kami. Kami berhak menentukan janin ini akan kami lahirkan atau tidak. Ini demonya loh sekarang. Saya nggak sempat kumpulin gambarnya. Tapi pemerintah Amerika sedang berusaha kembali. Jangan lagi ada seperti ini. Saya nggak tahu bagaimana di Indonesia. Tapi saya sejak 30 tahun yang lalu bergerak dalam kelompok pro-life. Menentang aborsi. Dan saya tahu di banyak perguruan tinggi di Jawa Tengah sana ada data yang saya punya. Bagaimana hampir beberapa puluh persen anak-anak gadis yang ke sana hidup dalam seks bebas. Dan akibat dari seks bebas mereka mulai mengaborsi janin. Ini ideologi yang masuk merusak bangsa ini. Tahukah saudara kenapa Tuhan membuat pernikahan? Supaya lahir keturunan-keturunan ilahi. Anda lihat apa yang terjadi di Amerika. Anda lihat apa yang terjadi di Eropa. Pendatang punya anak lebih banyak dari orang-orang yang ada di situ. Orang-orang setempat tidak punya anak, tidak mau punya anak. Akhirnya apa? Mereka terusir pelan-pelan. Kekristenan sudah mulai hilang di berbagai tempat. Hati-hati dengan ini. Bertobat. Kita harus bawa Indonesia kembali kepada Tuhan. Haleluya. 1 Korintus 6 ayat 15. Saya tutup dengan ini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul atau laki-laki cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan.
Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Saudara, kedaulatan bangsa kita, negara kita, hanya bisa dipertahankan jikalau kita semua, segenap anak bangsa, orang-orang yang mengaku cinta bangsa ini berjuang dan menjaga bangsa ini, bangsa dan negara kita. Dari rongrongan faktor-faktor internal dan eksternal ini. Jaga Indonesia. Haleluya, jaga Indonesia. Itu sebabnya Tuhan biarkan Anda lahir di bangsa ini. Amin. Itu sebabnya Tuhan izinkan saudara lahir. Kalau enggak kan lebih enak saudara bisa lahir di Swiss. Pak Fitrianus dari mana? Oh saya dari Swiss. Tapi enggak, Tuhan bilang lu jangan lahir di Swiss. Kamu harus lahir di Gunung Sitoli. Karena apa? Memang Tuhan punya rencana untuk engkau lahir di situ. Agar engkau mengusahakan kesejahteraan daerahmu, bangsamu, kotamu, negerimu. Sehingga melalui kita nama Tuhan dimuliakan. Amin. Usahakan kesejahteraan kota itu. Usahakan kesejahteraan Indonesia. Anda udah dengar faktor-faktor internal eksternal. Dan tugas Anda sekarang sampaikan itu kepada orang lain. Ajarkan itu kepada orang lain. Kalau ada berjumpa dengan orang yang intoleran, yang tidak toleran, ajarkan dia untuk bisa toleran. Pak, kita kan negara bersama. Perjuangan orang-orang yang sama yang ada di bangsa ini. Dari setiap agama berjuang untuk bangsa ini. Kenapa tidak kita sama-sama menghargai orang yang ada di bangsa ini? Ajak mereka, buka pikiran mereka. Agar mereka juga ikut berjuang untuk bangsa kita. Haleluya. Dengarlah Tuhan doa kami bagi bangsaku Indonesia. Dengarlah Tuhan seru kami untuk negeriku Indonesia. Pulihkan Tuhan bangsa kami, jawablah Tuhan doa kami. Berkati negeri tercintaku, biar belas kasih memerintah. Ini kami datang sujud, berdoa dan merendahkan diri, mencari wajah-Mu dan tersungkur berharap padamu. Kristus bagi Indonesia. Katakan Tuhan, dengarkan doa kami. Dengarlah Tuhan doa kami bagi bangsaku Indonesia. Dengarlah Tuhan seru kami untuk negeriku Indonesia. Pulihkan Tuhan bangsa kami, jawablah Tuhan doa kami. Berkati negeri tercintaku, biar belas kasih memerintah. Ini kami datang sujud, berdoa dan merendahkan diri, mencari wajah-Mu dan tersyukur berharap padamu. Kristus bagi Indonesia. Ini kami
bangsa kami. berdoa dan Oh, kami merendahkan diri kami. merendahkan diri, mencari wajah-Mu dan tersungkur berharap padamu. Kristus bagi Indonesia, mencari wajah-Mu dan tersungkur berharap padamu. Kristus bagi Indonesia, Kristus bagi Indonesia. Naikkan doamu buat bangsa kita. Doakan Indonesia. Ucapkan dengan mulutmu. Lepaskan berkat Tuhan bagi bangsa kita. Berdoa, berdoa, berdoa buat bangsa ini. Usahakan kesejahteraan buat bangsa kita. Berdoa agar semua faktor-faktor internal tadi, semua faktor intoleransi, etnosentris, doakan supaya ini tersingkirkan dari bangsa kita. Doa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lepaskan berkat Tuhan bagi bangsa, lepaskan berkat Tuhan bagi Indonesia. Kami memberkati bangsa kami Tuhan, kami memberkati Indonesia Tuhan. Kami percaya jikalau umat-Mu yang atasnya nama-Mu disebut, sujud, berdoa, merendahkan diri, dan mencari wajah-Mu, tersungkur di hadapan-Mu, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Tuhan pasti memulihkan bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati Indonesia, kami memberkati pemerintahan kami memberkati pemerintahan pusat daerah, kami memberkati anggota-anggota Dewan, DPR, DPRD 1, DPRD 2, MPR, DPD, TNI, Polri. Kami berkati mereka. Biarkan takut akan Tuhan ada pada pemerintah kami, ada pada presiden, wakil presiden, menteri-menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, kepala lingkungan sekalipun, dan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa, biarkan kesatuan persatuan terjadi pada bangsa. Terima kasih Tuhan. Dan biarkan kami sebagai orang-orang Kristen yang hidup di bangsa ini menjadi teladan, menjadi contoh, agar orang melihat Kristus di dalam kami, dan bangsa ini diberkati Tuhan dengan kami sebagai alasannya. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami, agar kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih.